Iya, memang pada waktu peristiwa itu saya sedang ada tugas keluar sehingga ditangani oleh teman-teman di sini. Kemudian suratnya juga ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal LPAI yang lama. Sekarang sekjennya adalah Kak Heni Hermano. Dan waktu itu memang kalau satu keluar memang asal satu basah. Jadi pada waktu pertanyaan pertama tadi dari salah satu media, saya bilang, wah saya nggak tahu apa-apa kasusnya, tapi tolong tunggu sekitar 2 jam, saya akan ke kantor, kalau mau kita bertemu di kantor. Gitu. Nah setelah ini memang setelah kami pelajari ternyata pernah pada tanggal 6 November tahun 2018 waktu itu datang Ibu HH bersama dengan pengacaranya Bapak Dede Gunawan, dan atas rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur waktu itu melaporkan adanya pelanggaran hak anak, yaitu putra dari Ibu HH yang juga sudah dinyatakan resmi menikah dengan Bapak HAA itu tidak mendapatkan nafkah, tidak mendapatkan perhatian, pengakuan dan sebagainya begitu. Nah, artinya kami selalu mencoba menyelesaikan dengan cara baik-baik, yaitu mediasi. Kami kirimkan surat beberapa kali kepada Bapak HAA, tapi kemudian ada lawyernya yang datang, kemudian dia menjelaskan bahwa ada dibenarkan semuanya itu dengan berbagai surat. Nah katanya waktu itu juga akan datang untuk adanya mediasi tersebut. Tapi terus kami tunggu sampai itu dari mulai November, Desember sampai bulan April tahun 2019, beliau tidak juga datang, tidak juga menelpon kami. Ya, akhirnya kasusnya kami tutup, lalu kami sampaikan kepada pengacaranya, lawyernya, sebaiknya ya sudah, silahkan diselesaikan secara hukum saja, begitu. Jadi kami selalu mengatakan begitu, kalau sudah cukup lama kami coba mediasi tidak bisa, ya silakan. Karena ini bagaimana juga setiap anak dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga kalau ada dianggap ada pelanggaran dan sebagainya, ya semua bisa langsung menyelesaikan. Ya, artinya bukan hanya beliau, berbagai kasus yang kami coba mediasi, kami mencoba untuk sebagai mediator di sini. Artinya dipertemukan sebenarnya ini apa yang diharapkan dari anak, lalu bagaimana kesanggupan, apakah misalnya berapa per bulannya dan sebagainya, silakan diselesaikan begitu. Tapi ya mohon maaf karena sudah lebih dari 3 bulan belum juga ada penyelesaian, karena kami juga menangani berbagai kasus-kasus yang lain. Kami juga harus ke berbagai daerah, mungkin bukan hanya kasusnya, mungkin lebih jelasnya Kak ini selaku sekjen yang baru bisa menambahkan. Silakan Kak ini. Ya, terima kasih Kak Seto. Jadi mungkin saya tambahkan dari Kak Seto. Jadi pada waktu kami memanggil, karena SOP kami ketika ada pelaporan, maka kami akan panggil terlapornya untuk kami minta informasi yang seimbang. Tetapi dari pihak HAA tidak hadir, hanya mengirimkan pengacara. Nah, pada saat mereka datang, kita tidak lakukan pertemuan karena tidak ada surat kuasa. Akhirnya kami reschedule, barulah pertemuan itu dilakukan. Dengan surat kuasa dari Pak HA. Mereka mengakui bahwa memang pernah menikah, kemudian memiliki anak. Mereka tidak menyangkal itu, mereka mengakui. Kemudian setelah pertemuan itu, kami laksanakan pertemuan mediasi. Nah, biasanya pada saat mediasi itu kita sudah mengumpulkan poin-poin. Akhirnya poin kesepakatan itu ditandatangani dan LPAI sebagai saksi dari kedua pihak itu. Tapi rupanya memang agak sulit untuk bertemu, untuk menemukan titik yang diminta masing-masing pihak, sehingga kasus itu terus berlangsung. Sehingga setelah beberapa bulan kami melihatnya, LPAI melihatnya bahwa kelihatannya pihak Pak HAA ini kurang kooperatif gitu loh. Artinya dari awal pelaporan sampai akhir kami mengeluarkan surat terminasi penutupan kasus, tidak ada sedikit pun komunikasi langsung dengan beliau begitu. Jadi semuanya melalui kuasa hukum begitu. Dan kami melihat juga begitu lama seperti pembiaran dan tidak segera diputuskan, tidak segera menemukan formulasi kesepakatan-kesepakatan, maka karena memang sesuai dengan SOP kami setiap kali beberapa bulan kelihatannya tidak ada etikat baik untuk menyelesaikan, maka kami mengeluarkan tanggalnya tertera 2019 tanggalnya saya lupa.
Mei 2019 tanggal 16. Ketika terminasi itu ada, maka kami tidak lagi komunikasi. Kadang-kadang ada sekali dua kali komunikasi, tapi khusus masih bisa. Jadi tetapi tentu saja kami melihat usia anak begitu, karena kan kalau kita di LPAI kami hanya akan menangani kasus-kasus anak. Usia anak sebagaimana kita ketahui 18 tahun ke bawah. Nah, pada saat pelaporan dilakukan, usia putri dari hasil pernikahan Pak H dan Ibu HH ini 16 tahun. Jadi masih dalam kategori anak. Ya, jadi kalau sekarang waktu itu 2018, sekarang 1920, kalau masih di bawah 18 tahun, maka pada saat mereka ingin melakukan pelaporan lagi, kami akan akan terima begitu. Seandainya toh ingin melanjutkan, karena mereka pernah melapor ke sini, kemudian kami dibutuhkan sebagai mediator kembali begitu, kami dengan senang hati. Belum sampai pada poin itu, belum sampai pada poin jadi memang belum sampai pada keinginan-keinginan secara spesifik yang ditulis begitu. Mereka lebih ingin pengakuan, kemudian perhatian bahwa kemudian adanya biaya hidup dan juga pendidikan anak begitu. Tentu saja itu adalah salah satu yang diharapkan bisa diwujudkan begitu. Karena menurut pengakuan mereka bahwa sejak lahir sampai usia 16 tahun itu Pak HA belum. Ya, makanya karena kadang-kadang kami berbagai kegiatan menangani kasus anak sedang berada di luar kota. Nah, karena ini sudah harus dikeluarkan, karena pada waktu itu kalau tidak salah tanggal 6 April surat itu dikeluarkan. Nah, jadi akhirnya ya yang penting salah satunya tanda tangannya basah istilahnya. Nah, sebetulnya mungkin hanya untuk klarifikasi saja bahwa itu sesuatu yang wajar. Bahwa kalau memang kami tidak bisa mempertemukan, memediasi, menjembatani suatu penyelesaian secara kekeluargaan, secara baik begitu, ya sudah. Akhirnya kami tutup, lalu ya silakan diselesaikan secara hukum. Karena bagaimana juga siapapun juga bisa melakukan itu. Misalnya tanpa harus ke LPAI, merasa diperlakukan tidak adil, merasa ada suatu dianggap pelanggaran hak anak, maka orang tua satunya merasa masih peduli pada perlindungan anak yang dilahirkan ini, ya bisa saja langsung tanyakan kepada kepolisian atau kepada yang bersangkutan.